Artinya semua proses berjalan sesuai dengan peraturan Kapolri, sesuai dengan KUHAP. Jadi tidak ada yang dilanggar karena prosesnya langsung memulai dengan tahap sebagaimana yang diatur. Itu namanya penyelidikan. Penyelidikan itu artinya dalam rangka mencari dan untuk menemukan ada dan tidaknya peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan Nikita Mirzani, yaitu kejahatan, dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Seperti itu, prosesnya berlanjut naik kepada proses penyidikan. Artinya telah ditemukan dugaan adanya tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Setelah proses naik penyidikan, semua saksi yang dipanggil pada saat proses penyelidikan, namanya berita acara interogasi, BAI namanya istilahnya, semua dipanggil dan mereka akan dimintain keterangan sebagai saksi. Dan dalam kalimat berita acara pemeriksaannya itu pasti ada kalimat pro justisia, untuk keadilan. Nah, itu sudah berlaku aturan KUHAP, di mana saksi yang tidak hadir manakala dipanggil 2 kali berturut-turut akan dipanggil secara paksa atau akan dijemput untuk dimintain keterangan, karena yang berlaku adalah aturan dalam KUHAP. Jadi semua proses berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada sesuatu yang dilanggar. Seperti itu. Oke, apa yang mau ditanyakan? Tadi sudah ke atas Bang untuk menyatakan tambahan saksi. Ya, saya hanya menyampaikan saksi baru bisa insya Allah besok setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat. Jadi saksinya saya sampaikan kemarin juga, alhamdulillah saksi yang cukup sulit saya hadirkan. Akhirnya saya bisa menghadirkan saksi tersebut karena saksi itu lebih banyak di luar negeri. Kemarin sudah datang, teman-teman mungkin tidak tahu karena mereka jalan di belakang saya sehingga Anda tidak paham di mana saksinya kemarin sudah diperiksa. Alhamdulillah dia hadir dan memang memerlukan perjuangan untuk menghadirkan dia. Jadi dia alhamdulillah datang kemarin itu penerbangan nyampe di Indonesia di Jakarta jam 9 pagi, saya jemput, saya antar untuk dilakukan proses pemeriksaan. Dan dia sudah diminta keterangan kemarin itu saksi yang dari luar negeri. Besok saksi lagi pada proses yang tahu kejadian pada apartemen yang pertama. Berarti juga saksi ada berapa semuanya? Ada 17 kalau ditambah besok. Akan Jam ada 16 lagi kemungkinan? Saksi jumlahnya berapa yang berhak untuk menyampaikan Ibu Humas mewakili penyidik. Karena saya yang saya hafal saksi-saksi yang saya ajukan. Saksi yang saya ajukan itu hampir 10. Seperti itu. Kemarin pada sama pengacara juga datang ke Polda, katanya ke Propam, ada cacat penyelidikannya. Jadi gini, Propam itu sebetulnya memeriksa terkait adanya perilaku daripada oknum kepolisian seluruh Indonesia. Jadi misalnya begini, seandainya kemarin itu diperiksa, dia itu diperiksa, diintimidasi, dipukulin atau di apapun, silakan Anda lapor Propam, ada perbuatan-perbuatan yang melanggar. Tapi kalau prosesnya sudah benar, di mana dipanggil secara patut, sekali tidak hadir dipanggil kembali, itu panggilannya juga secara patut. Jadi tidak ada yang dilanggar. Yang terpenting, Propam itu bukan terkait dengan persoalan proses penyidikan. Jadi kalau proses pemeriksaan penyidikan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana itu bukan terkait dengan Propam, karena Propam memeriksa terkait dengan perilaku dari oknum-oknum kepolisian yang melanggar. Misalnya ada mereka yang bagaimana berantem kayak apa, atau mungkin ada seseorang yang diancam pada saat proses pemeriksaan. Kemarin habis diperiksa malah dia itu tidak menghormati lembaga institusi kepolisian, habis diperiksa malah dia tidak menghormati institusi ini, joget-joget di sini. Ini bukan tempatnya orang joget, di sini tempat orang mencari keadilan. Sebetulnya bisa itu diproses kalau memang, tapi di sini penyidik mencoba untuk netral dalam persoalan ini. Jadi justru yang aneh-aneh itu adalah pihak yang dilaporkan karena bingung menghadapi persoalan ini, karena mereka tidak pernah menyangka bagaimana tiba-tiba saksi begitu banyak yang hadir. Jadi saya ingatkan, saksi itu datang semuanya itu menelpon saya. Rata-rata itu saksi yang mengetahui peristiwa, bahkan yang lebih luar biasa, dia saksi itu datang malam kepada saya pada saat itu saya ada di Citos kalau tidak salah. Dia datang 2 orang, 3 orang dengan orang yang mengantarkan, Bang saya saksi yang mengetahui, saya saksi yang begini-begini dan terusnya. Malam itu juga dia saya antar ke rumahnya Nikita Mirzani. Saya ketemukan dengan Nikita.
itu kejadiannya. Akhirnya kita berkoordinasi karena ini saksi yang paling penting, bahkan dia mengetahui peristiwa dari awal sampai akhir, bahkan dia juga terlibat disuruh untuk mengambil sesuatu. Akhirnya saya bawa untuk diperiksa sebagai saksi. Jadi sekali lagi saya beritahukan proses ini memang kalau Anda mengikuti, saya beritahukan ada saksi mempunyai kejadian, mengetahui kejadian pada proses di bulan Maret sampai September terakhir. Ya, seingat saya kalau nggak salah itu bulan Agustus ya, bukan September, karena habis itu dia sudah nggak di situ lagi. Habis itu ada yang khusus mengetahui saja pada peristiwa di bulan Mei, Juni. Jadi ada macam-macam peristiwa. Jadi ada juga yang hanya sepotong peristiwanya, yakni pada saat peristiwa di apartemen yang pertama. Itu saksi adalah merupakan satu kesatuan untuk mengungkapkan adanya peristiwa terhadap dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Saksi banyak, ada lebih dari 16 orang, bukti ada banyak, ada HP juga disita, ada visum, ada juga visum lagi. Jadi bukti sangat dan cukup, lebih dari cukup. Jadi Anda tidak bisa mengelak dari peristiwa itu. Bang, soal kemarin kan Rasman sempat singgung juga bang soal Laura yang masih belum pulang ya bang. Nah, Dia tidak perlu ngurusin anaknya orang lain. Jadi urusannya saja, tidak perlu bingung. Mungkin karena kebingungan. Jadi Laura, saya katakan Laura memang saya taruh di safe house supaya dia tidak terkontaminasi terhadap orang-orang yang membuat cara berpikirnya nanti keliru. Kata Rasman yang bilang katanya kalau misalnya Laura emang benar membaik, kenapa nggak di rumah, kenapa di service gitu bang? Itu kan urusan saya yang meminta perlindungan, tergantung saya meminta perlindungan, tergantung kita meminta perlindungan. Kenapa kita berikan perlindungan? Karena kita tidak ingin anak ini terkontaminasi kembali. Ingat, dia adalah korban yang menurut undang-undang memang harus dilindungi, jadi tidak ada yang dilanggar. Kalau misalnya kenapa ada di sana, kenapa ada di sini, Anda tidak tahu dia ada di mana. Kalau seandainya saya beritahu sekarang dia ada di mana, Anda semua pasti akan ke sana. Dia hanya ingin mengetahui ada di mana Laura dalam keadaan senang, happy. Ya, dalam artian happy itu dia sudah bisa ngaji kembali, dia sudah bisa belajar kembali dan sebagainya. Dan dalam keadaan tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang bisa menyebabkan dia berpikirnya keliru. Ada sama ini juga pengen ketemu Laura kan gitu. Enggak. Ini kita tidak akan mengizinkan anaknya bertemu dengan orang yang membuat kejahatan terhadap anak. Mustahil. Anda seorang ibu, Anda pasti akan melindungi anak Anda untuk tidak bertemu dengan orang-orang yang membuat anak Anda itu menderita. Seperti itu nih kita berjanji. Sikapnya tegas. Proses ini berjalan, tidak ada kompromi bang, tidak ada perdamaian, tidak mungkin saya akan melakukan perdamaian atau apa istilahnya yang mereka ingin lakukan, itu tidak mungkin dilakukan. Karena apa? Karena saya tegaskan kembali, tidak ada yang bisa membuat anak saya kembali seperti semula. bang, makanya kadang